Kamu seorang anak, jangan lupa kamu seorang anak. Tugasmu adalah menjadi lucu dan bahagia. Taman Sains. Teman berpikir, teman bertumbuh. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa ya seorang ayah itu bisa menjadi sosok yang penting? Kayak, ayah, nggak ada dia tuh nggak rame. Tapi kita sering berantem sama ayah kita. Terus, kalau misalkan nggak ada dia, itu tuh rasanya hampa juga kan. Kamu tau nggak, tutorial hidup tanpa bapak? Aku tuh udah baca ini 2 kali. Dan 2 kali itu Nanang Ismail. Alias aku tuh nangis. Ceritanya itu tuh ngerasa bikin aku itu, ya memang aku masih punya ayah. Tapi kalau misalkan aku nggak punya ayah tuh gimana? Penulisnya ini tuh Rumah Untuk Hati. Dan dia itu menceritakan kalau si ayahnya meninggalkan dia di usia 22 tahun. Di saat itu, kamu tahu nggak, kayak usia 20-an itu kan orang lagi ngejar-ngejar mimpinya. Dan nggak butuh yang namanya validasi, butuh yang namanya dorongan. Bikin hati itu terasa tenang gitu kan, karena ada teman untuk tukar pikiran. Tapi sayangnya, penulis itu merasa kalau hidupnya itu sudah stagnan saat ayahnya itu meninggal dunia. Harus aku bacain satu kalimat yang menusuk hati. Tidak harus selalu jadi seperti apa kata mereka yang merasa paling tahu segalanya. Karena kamu tidak berbagi peta perjalanan yang sama dengan orang lain. Kalimat ini tuh adalah kalimat yang dikatakan oleh si ayah kepada penulis, kalau sebenarnya jalan yang ditempuh sama penulis itu tuh nggak harus sama gitu loh, dan nggak perlu peduli dengan kata-kata mereka gitu. Kamu punya peta perjalanannya, mereka juga. Jadi nggak perlu yang namanya mengusik gitu loh. Nah, di karakter ayahnya si penulis ini adalah karakter yang tegas, penyayang, dan tahu kesulitan putrinya. Dan ini adalah part yang menurut aku tersedih saat dia tahu ternyata ayahnya itu memang sudah nggak ada lagi. Namun saat tanpanya, kamu tidak hanya sekedar indah, tapi juga kuat. Cukup kuat untuk menjalar tinggi ke setiap sisi pagar rumah yang menjadi tameng bagi rumah yang dilindunginya. Jadi saat tanpa seorang ayah, kamu itu sebenarnya sudah cukup indah dilihat oleh siapapun. Tapi kamu juga kuat dirasakan oleh siapapun, karena kayak menjadi anak yang kuat di usia 20-an itu tidak mudah. Apalagi untuk menjadi semacam pelindung bagi keluarganya. Dan BTW, penulisnya itu adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan masih ada ibunya. Jadi ngerasa kayak pada saat ditinggal ayahnya ini, keluarga yang ditinggalkan itu merasa sedih dan tidak tahu bagaimana cara yang melanjutkan hidup. Padahal sebenarnya bisa. Cuman kalau kita merasa momen kedukaan itu terasa lebih mendalam, rasanya sulit untuk melupakan. Makanya pada saat sang ayah pergi, si penulis ini kok berasa kosong, padahal merasa ayahnya itu selalu ada. Bahkan pun pakaian-pakaian ayahnya, barang-barang yang ayahnya sering pakai itu selalu ada gitu. Nggak pernah yang namanya diberikan atau bagaimana. Tapi itu tadi, peninggalan-peninggalan ayahnya itulah yang membuat dirinya itu semakin terpuruk dan tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan kehidupannya. Ada satu kalimat yang menurut aku patut kamu dengar sebagai seorang anak. Kamu seorang anak, jangan lupa kamu seorang anak. Tugasmu adalah menjadi lucu dan bahagia. Memang menjadi anak itu menyenangkan, apalagi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Dan di posisi ini, si penulis kehilangan ayahnya. Si penulis kehilangan sosok ayah yang harusnya menjadi tempat dia berdiskusi, bersenda gurau, bahkan sebagai orang yang bikin dia merasa aman. Itu hilang, pergi. Tapi dia sebagai seorang anak harus tetap menjadi sosok yang paling bahagia untuk menyembuhkan kedukaan yang dialami oleh keluarganya. Menyembuhkan kedukaan sang ibu, menyembuhkan kedukaan seorang adik. Tugasnya memang berat, tapi itulah menjadi seorang anak. Tidak apa-apa
kalau kamu merasa kamu tidak baik-baik saja untuk diri sendiri. Tapi jangan lupa bahwa kamu juga punya tugas sebagai seorang anak yang harus bisa mencairkan suasana, terutama saat kamu kehilangan ayah. Tutorial hidup tanpa bapak bisa kamu baca saat kamu merasa kosong, saat kamu merasa sedih, atau bahkan kamu merindukan sosok seorang bapak. So, what are you waiting for? Just read it. Thank you.